Oke, di video kali ini aku mau share terkait sesuai videonya, yaitu tahapan tes apa aja yang ada di LPK Minori sampai kita pergi ke Jepang. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah pernah tes di LPK Minori, kalau memang apa yang aku sampaikan ini masih kurang gitu ya, nanti teman-teman boleh banget diskusi di kolom komentar gitu. Terus aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah komentar, yang udah like, yang sudah subscribe, yang sudah DM Instagram aku juga. Ternyata respon kalian itu positif semua, Audita ya. Makasih banyak, walaupun aku pun tahu video yang aku share itu videonya itu bohong, terus juga suara aku tuh kayak apa ya, kurang jelas gitu ya. Jadi aku benar-benar makasih banget buat teman-teman, kayak aku gak nyangka gitu loh. Aku sedikit mencatat tahapan apa aja. Jadi waktu tes tahap 1 itu aku mencatat gitu ya, tahapannya itu ada apa aja sampai kita pergi ke Jepang. A few moments later. Oke, yang pertama dan paling utama itu tentunya teman-teman itu harus sudah daftar di websitenya Minori, atau mungkin teman-teman bisa kepoin Instagram Minori. Di situ banyak sekali informasi mengenai LPK Minori. Setelah teman-teman daftar, teman-teman dikasihkan isi semua data diri secara lengkap, identitas keluarga, terus kemudian pendidikan, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, kemudian juga riwayat penyakit gitu ya. Oh iya, kemarin sempat ada nanya riwayat penyakit itu kalau misalkan salah nulis ya, nggak usah khawatir, nanti pasti minorinya kan kita disuruh bikin surat pernyataan. Nah, nanti di surat pernyataan itu teman-teman isi sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan untuk riwayat penyakit juga teman-teman nggak boleh bohong, karena nanti akan ketahuan setelah NCU gitu. Oke, kemudian teman-teman dipastikan harus sudah mempunyai pengalaman kerja ya, seperti teman-teman yang mungkin sudah pernah bekerja di manufaktur gitu ya, atau mungkin pengolahan makanan atau yang lainnya gitu. Oke, setelah teman-teman sudah daftar Minori dan sudah isi data diri secara lengkap, teman-teman harus menunggu dulu 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi teman-teman sabar dulu ya. Setelah 1 atau 2 minggu teman-teman sudah menunggu, tentunya akan dapat panggilan dari Minorinya gitu. Panggilan WA-nya seperti ini. Setelah teman-teman sudah bertanya WA, teman-teman pilih tanggal untuk tes, karena kan itu ada 2 tanggal ya. Jadi waktu aku kan ada tanggal 5 dan tanggal 6 gitu. Teman-teman pilih tanggal berapa gitu ya, kalau misalnya ada 2 pilihan gitu. Dan kemudian teman-teman jangan lupa untuk beli aku yang ini, karena itu persiapan apa aja yang nanti teman-teman akan bawa gitu ya. Terus setelah itu teman-teman isi absensi ya, dan dipastikan teman-teman tidak boleh telat. Setelah absensi teman-teman dilanjutkan untuk tes buta warna gitu. Jadi dipastikan teman-teman semuanya matanya dalam kondisi yang sehat ya, karena waktu aku dulu ada beberapa orang yang gagal di buta warna, karena di tes buta warna itu buta warna ini tuh biasanya gugur, dan pada saat tes buta warna teman-teman sambil menunjukkan panggilan WA dari Minorinya gitu. Oke, setelah itu barulah psikotes. Psikotesnya apa aja, teman-teman jangan lupa untuk lihat video ini. Setelah teman-teman lolos psikotes, teman-teman dilanjutkan untuk tes fisik gitu ya. Tes fisik ini meliputi sit up, push up, dan loncat-loncat. Itu apa tuh? Kamu kurang tahu tuh ya. Nanti teman-teman share lagi infonya ya. Setahu aku sit up, push up, dan loncat-loncat, dan itu aku dapat informasi dari teman aku gitu. Minimal 25
kalau cewek aja 25 mungkin cowok bisa lebih gitu. Itu minim. Tapi waktu itu aku kepo sama temen aku tanya, kamu lolos gak tes fisiknya gitu. Kemudian kata dia lolos. Terus aku tanya, apa kamu sampai 25? Terus kata dia nggak sampai 25, dan ternyata kandidat lain juga ada yang cuma sampai 10 atau 18 gitu teman. Jadi teman-teman yang khawatir untuk tes fisiknya, dipastikan teman-teman banyak latihan ya, sit up, push up gitu ya, banyak latihan. Oke, kemudian dilanjutkan untuk tes audio atau pendengaran gitu ya. Kemudian teman-teman, jadi ada tes penglihatan juga ya, yang dimana kan teman-teman lihat dari kejauhan sederet huruf-huruf gitu ya, yang ditempel di tembok gitu. Nah teman-teman lihat dari kejauhan dengan mata tertutup gitu ya, entah itu yang ditutup kanan atau yang kiri gitu ya. Nanti teman-teman lihat di kejauhan dan tebak itu huruf apa gitu ya. Untuk tes penglihatan ini bagi teman-teman yang memang matanya minus, jadi boleh banget menggunakan kacamata gitu ya. Jadi pihak minori itu tidak memberatkan, dan ada toleransi untuk teman-teman yang matanya minus. Oke, setelah teman-teman dinyatakan untuk lolos tes tahap pertama, kemudian teman-teman dilanjut untuk tes tahap kedua. Tes tahap kedua itu berisi interview internal. Interview internal itu wawancara teman-teman dengan pihak minorinya langsung gitu. Interview internal ini tujuannya memastikan bahwa teman-teman tuh benar-benar yakin kan untuk kerja ke Jepang gitu ya, karena kan banyak banget yang harus dikorbankan gitu ya. Jadi teman-teman dipastikan memang punya niat yang yang benar-benar niat gitu, niat dan direstui kedua orang tua gitu ya. Oke, setelah teman-teman dinyatakan lolos untuk tes tahap kedua, A few moments later. teman-teman dilanjutkan untuk tes tahap ketiga. Tes tahap ketiga itu apakah? Tes tahap ketiga itu interview user. Interview user itu teman-teman diwawancarai oleh pihak orang Jepang langsung dan menunggu lagi sekitar 1 bulan gitu ya. Oke, setelah tes tahap ketiga teman-teman MCU pertama, dan untuk MCU ini menggunakan biaya sendiri ya teman-teman, sekitar 1.100.000 gitu ya. Nah